Halo semua, balik lagi di channel Bros and Roads bareng gue Eki. Dan di video kali ini gue pengen sharing pengalaman gue menggunakan sebuah perangkat yang sangat berguna banget menurut gue pribadi, sebagai bentuk safety tambahan lah ya di perjalanan gue sehari-hari di mobil. Itu adalah sebuah alat bernama TPMS atau Tire Pressure Monitoring System, yang mana memang yang gue beli ini memang tidak ada mereknya ya. Ini kayak versi OEM. Teman-teman pasti pernah lihat model kayak gini dengan berbagai macam bentuk dan rupa dengan harga yang bisa dibilang nggak terlalu mahal. Kalau teman-teman cek di toko online, di e-commerce, itu harganya kisaran 300 sampai 500 ribu. Teman-teman bisa dapetin ya berbagai versi lah ya. Ada yang bentuknya seperti ini yang gue pakai, yang simple kayak gini, dan ada yang bentuknya seperti segitiga gitu ya, macam-macam. Yang teman-teman bisa beli apapun, fungsinya tetap sama. Yang kali ini gue pengen sharing adalah pengalaman gue menggunakan yang versi seperti ini. Nah, teman-teman, buat yang belum tahu, TPMS itu apa sih? Jadi intinya TPMS itu adalah perangkat yang membantu kita untuk memonitor tekanan angin ban mobil kita. Bisa juga di motor sih atau sepeda ya. Dia di kendaraan lah ya. Dan menurut gua ini penting banget. Kenapa? Karena pertama, banyak banget modus kejahatan tuh yang bermoduskan orang-orang yang ngetok-ngetok jendela kita bilang ban kita pecah atau kurang angin. Dan itu membuat kita jadi agak distraksi kan, karena ketika lagi nyetir serius diketok-ketok, panik kan, kita dibilang ada bannya pecah gitu segala macam. Kita keluar mobil segala macam, akhirnya pas lagi keadaan lengah baru kita diambil. Nah, itu bahaya banget tuh modus kayak gitu, sering banget terjadi. Dengan adanya TPMS kayak gini kan kita jadi beneran tahu ini ban kita beneran pecah, kurangan atau gimana. Jadi itu kita tetap awas tanpa perlu khawatir ada yang ngetok-ngetok. Dan yang kedua adalah ya dengan kita bisa melihat kondisi tekanan angin ban dan juga suhu dalam ban itu sendiri, kita juga bisa punya sedikit rasa aman lah ya ketika kita berkendara, apalagi dalam kondisi jauh. Kita bisa lihat nih, oh kayaknya ban kita udah mulai kurang, jadi kita harus isi angin dulu daripada kita harus ngecek dikit-dikit, ngecek keluar kan ini ban anginnya kurang atau enggak gitu kan. Kadang susah kita lihat secara pasti. Nah, itu alasan-alasan yang membuat gue tuh memutuskan untuk beli TPMS ini, yang mana memang Veloz ini memang tidak dibekali dengan fitur TPMS ya. Beda mungkin sama mobil-mobil yang lebih modern dan yang lebih mahal, itu sudah ada built-in fitur Tire Pressure Monitoring Systemnya seperti mobil-mobil Hyundai. Berikutnya, gimana sih cara kerja dari TPMS itu sendiri? Jadi teman-teman saat beli perangkat TPMS ini bakal dapat satu modul seperti ini, monitor, dan juga 4 sensor yang kita pasang di ban. Jadi di situ fungsinya adalah ketika kita pasang, nah setiap kita lagi berkendara, sensor yang kita pasang di ban tadi akan mengirimkan informasi real time ke device ini secara wireless gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada 2 informasi penting. Yang pertama ada tekanan bannya. Nah, ini ada sedikit kurang ya, ban kiri depan gue ini agak kurang 27, yang mana gue biasa setting ke 30 gitu. Dan juga ada suhu. Yang suhu itu yang kuning ini ya, ini suhunya dalam Celsius, yang ini dalam PSI. 2 informasi itu yang bakal dikirim secara terus-menerus oleh sensor yang kita pasang di ban itu sendiri. Dan ya sebenarnya sih proses kerjanya caranya gitu aja, nggak terlalu rumit lah ya, teknologi di belakangnya. Jadi teman-teman, seperti yang gue bilang tadi, cara memasangnya pun ini cukup mudah. Kita hanya perlu lihat pas kita beli itu, nanti ada tulisan di bannya, ini adalah sensor untuk ban mana aja. Misalnya tulisannya RR, artinya rear right gitu ya, belakang sebelah kanan. Atau misalnya FL, berarti front left, depan dan sebelah kiri. Jadi kita cukup ngikutin aja pedomannya. Kita buka pentilnya, kita pasang juga semacam kuncian dulu yang batangan warna emas ini. Itu baru kita taruh sensornya di titik-titik ban yang sesuai dengan tulisan keterangan yang ada di tiap sensornya. Dan dia bakal otomatis ngirim datanya ke sini. Dan ini perlu jadi catatan ya teman-teman. Pengalaman gua pas beli ini, dia tuh pas pertama gua pasang, udah gua ganti nih semuanya, sebenarnya dia ngebaca, tapi seluruh pressure-nya tuh
value-nya 0 yang dia kirim ke sini. Tapi suhunya tetap kebaca. Nah itu gue baca-baca kan, gue googling, katanya harus kita bawa jalan dulu berapa menit itu. Udah gue bawa jalan nih, itu pun masih 0. Nah habis itu gue baca lagi kenapanya, ternyata dia suruh reset. Dan untuk reset perangkat-perangkat kayak gini teman-teman bisa baca langsung di guide-nya yang ada di kotaknya ya. Kalau di tools gue ini fungsinya tinggal kita klik 7 kali di sebelah kanan, nanti dia bakal ngereset. Teman-teman bisa refer ke lembaran guide-nya ya, jangan dibuang, itu penting banget. Terus setelah gua reset juga, dia malah blank, nggak keluar sama sekali. Itu berminggu-minggu tuh gua nggak pakai karena gua nggak tahu caranya kan. Udah berapa kali dibongkar pasang, di reset, nggak bisa keluar-keluar. Dan ternyata teman-teman, solusinya adalah kita cukup ganti baterai aja. Dan baterainya itu teman-teman bisa beli di toko jam atau di e-commerce. Linknya bakal gue sertakan juga di bawah. Teman-teman tinggal cari nama baterai adalah CR1632 modelnya, seperti ini kecil. Dan cara ganti itu kita cukup mudah. Kita harus buka setiap sensornya itu dengan tool khusus yang kita dapatkan di kotaknya. Terus kita ganti aja baterainya yang kecil-kecil ini. Ini harganya sekitar 10 ribuan kalau di e-commerce. Kalau di toko jam agak mahal ya, mungkin sekitar 25 ribuan. Udah, setelah gua ganti itu semua nyala dan berfungsi secara normal gitu. Jadi ya pokoknya teman-teman, kalau teman-teman bisa beli TPMS kayak gini dan alatnya tidak nyala, yang harus teman-teman lakukan pertama adalah dicas dulu modulnya. Ini kita cas dulu sampai full. Terus habis itu kita ganti baterainya. Ini beli kayak gini nih, 4 biji, udah kelar. Dan ini masalah yang nggak bisa di solve sama toko-toko di e-commerce. Gua kesal gitu karena setelah gue baca-baca reviewnya ya, yang ngasih jawaban gue ya orang-orang yang review di ulasannya itu. Jadi, nah gue asumsi ketika gue bukan ya alat sensornya, itu ternyata tidak ada plastik tab itu untuk ngekat arus listrik dari baterai ke sensornya. Jadi kalau pabrik itu ngeluarin ini dan dia pasang baterai dari awal, itu bertahun-tahun dia taruh di gudang, itu baterai bakal habis sendiri. Jadi itulah kenapa ketika kita beli tuh kondisi baterai tuh udah habis semua. Jadi teman-teman mesti beli baterainya. Dan bagaimana pengalaman gue menggunakan TPMS ini selama kurang lebih udah 1 bulan lah ya. Ya sebenarnya gue cukup puas lah ya dengan fiturnya yang cukup basic, yang hanya bisa menunjukkan tekanan ban dan juga suhu ban di tiap titik ban kita, ada 4. Dan menurut gue sih so far angkanya cukup akurat juga. Gue tahu ban gue yang depan ini agak bocor tipis, kena mur ya kemarin, jadi agak bocor halus gitu. Dan dia bisa ngelihat bahwa memang kurang angin nih, berapa hari dia turun lagi. Gue cukup puas karena dia bisa real time nge-feed data dari tiap sensor itu dengan cukup akurat, nggak terlalu gimana-gimana datanya. Dan ini bisa memberikan gue rasa aman yang lebih lah saat berkendara gitu. Dan juga yang menurut gue paling menarik adalah dia punya 2 metode pengecasan. Yang pertama bisa lewat micro USB di sini, atau lewat ini adalah apa nih ya teman-teman, solar panel. Jadi kayak kalkulator zaman dulu. Selama kita taruh di depan kaca ini, dia bakal ngecas terus. Jadi setelah gua cas sekali, pertama kali pas beli, gua taruh di sini dan dia bakal ngecas terus sepanjang gua pakai di siang hari. Dan alat ini pun bakal mati otomatis saat mobil berhenti selama beberapa waktu. Dan dia bakal nyala otomatis ketika dia ngedetek ada getaran sedikit pas kita nyalain mobil. Dan ini bikin cukup efisien juga dia kerjanya, karena kita nggak pakai mobilnya dia nggak bakal nyala juga alatnya. So gue cukup salut sih dengan teknologi yang sederhana gitu bisa menghasilkan alat-alat yang sangat-sangat menarik gitu. Dan overall sih gue rekomendasi ini teman-teman. Dan mudah-mudahan teman-teman yang punya masalah yang sama sebelumnya udah beli tapi nggak bisa dipakai, video ini bisa ngebantu teman-teman buat solve masalahnya. Jadi pertama cukup dicas sampai full. Kedua, ganti baterai setiap sensor ya, pakai baterai yang seperti ini. Ingat ya, CR1632. Nanti gue juga kasih linknya di bawah untuk TPMS dan juga baterainya. Oke, segitu aja videonya, cukup singkat. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya, bye-bye.